Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Pada video kedua kali ini, untuk kedua dalam tema yang sama, itu media, jurnalis ya, wartawan. Saya akan membahas dengan judul yang beda. Yang ini akan saya jelaskan mengenai struktur organisasi media atau jurnalis. Dulu waktu saya sebagai reporter di tempat saya bekerja, di sana ada strukturnya atau jabatan divisi-divisinya dan punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk yang pertama itu ada namanya pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi atau disingkat dengan Pimred, tugasnya adalah yang bertanggung jawab terhadap isi pemberitaan yang akan dan sudah diberitakan. Oke? Jadi dia yang bertanggung jawab. Yang kedua itu adalah redaktur pelaksana atau disingkat dengan Redpel. Nah, tugasnya adalah teknis dalam pelaksanaan pemberitaan. Pelaksana teknis lah ibaratnya dalam pelaksanaan pemberitaan, dan dia adalah koordinator editor langsung untuk koordinator editor. Dan yang ketiga itu adalah editor. Editor sendiri itu tugasnya adalah menyeleksi atau proses editing video, foto atau yang kita sebut gambar yang akan diberitakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi dalam gambar mungkin biasa kita sering lihat di TV, di media cetak seperti koran dan lain sebagainya, yang ada proses blur atau sensor. Biasanya itu wajah yang memang dalam kode etik wartawan itu memang tidak perlu, tapi tidak layak untuk disampaikan atau diekspos dengan vulgar. Jadi kenapa? Karena yang mengkonsumsi atau yang melihat pemberitaan kita itu bukan hanya kalangan orang tua atau dewasa, melainkan juga anak-anak. Dan itu bayangkan kalau misalkan anak-anak melihat hal tersebut, mungkin bisa jadi hal yang negatif. Nah, yang keempat itu ada namanya reporter. Tugas daripada seorang reporter itu yang di lapangan, yang mengevaluasi, yang mewawancarai, yang mencari data, itu adalah reporter. Nah, reporter ini kalau kita umpamakan adalah yang memberikan bahan mentahnya ke editor. Nah, di editor itu nanti ada proses editing. Karena ketika di lapangan suatu event atau kejadian di luar sana, ada beberapa gambar yang memang tidak sempurna atau tidak perfect kita dapatkan. Jadi mungkin ada kebakaran live misalkan, atau ada kasus penjabretan live mungkin kan. Nah, di sana ada proses yang namanya pengambilan 1-2 gambar yang kemudian itu ada yang goyang atau gimana ya, kalau di TV ya itu memang tidak baik atau gambar yang kurang baik untuk disampaikan atau diberitakan. Jadi tugasnya editor untuk mengedit hal tersebut. Nah, kalau saya dulu sebagai reporter, saya yang mendapatkan berita, saya mengetik berita, kemudian untuk proses gambarnya sendiri nanti diserahkan kepada editor. Jadi suara yang disampaikan oleh presenter itu adalah suara atau hasil dari tulisan seorang reporter kalau dulu ya. Nah, yang menyampaikan berita ya namanya presenter ya, yang menyampaikan berita. Nah, kita sebagai reporter yang menulis berita kita, seperti contoh pada tanggal 20 Juli 2000 bulan 7 Juni 2020, tepatnya di sini kemudian ada kejadian ini, itu kita yang men-setting atau yang membuat tulisan tersebut. Jadi tugas seorang presenter, dia menyampaikan isi berita kita, gambar yang kita dapat. Nah, yang kelima itu ada namanya kontributor. Kontributor sendiri itu tugasnya di luar kota tempat media itu berada. Nah, kelima struktur organisasi tersebut
disebut dengan kita kenal sebagai wartawan atau jurnalis. Nah, nanti di ID card atau media pers mereka, card pers mereka itu bertuliskan wartawan atau jurnalis. Oke teman-teman sekalian, saya rasa cukup untuk pembahasan video saya kali ini mengenai struktur organisasi media. Nanti ke depan masih tetap tentang media karena ini adalah pengalaman atau pekerjaan yang pernah saya lakukan, dan akan saya sharing lagi mungkin nanti seleri, mungkin nanti cara pengambilan gambar dalam proses pemberitaan. Nanti semuanya saya bagi. Oke, sebelum itu saya memang perlu untuk sekarang saya lagi membangun channel saya mengenai seputar pekerjaan, baik itu pekerjaan saya, pekerjaan yang lama atau yang sekarang, atau mungkin pekerjaan orang lain yang saya akan telusuri, saya akan korek untuk saya pelajari dan berbagi untuk teman-teman sekalian, baik tugas dan tanggung jawabnya mereka. Nanti bukan hanya pekerjaan swasta, wira swasta, mungkin pegawai negeri atau mungkin pejabat atau mungkin nanti bupati. Nanti saya sudah ada planning untuk berbincang lah, talk show lah seperti itu. Nah nanti teman-teman bisa tahu nih, baik yang belum tahu atau yang ingin lebih tahu tentang sebuah pekerjaan, ini channel yang cocok untuk kalian ikuti, untuk kalian tahu informasi ini. Jadi nggak ada informasi yang nggak kalian tahu. Oke, terima kasih. Tolong subscribe, like, comment, and share bila perlu. Bila ada kekurangan dalam video saya yang buat, saya perlu masukkan untuk teman-teman sekalian apa nanti ke depan mungkin saya bisa perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.